Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar untuk mengoperasikan Microsoft Excel. Jadi hari ini kita langsung aja masuk ke pembahasan atau materi yang pertama, yaitu fungsi operator dan statistik. Di mana fungsi operator itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, dan presentase. Nah, yang di sebelah kiri ini, yang merah, ini adalah simbol-simbol dari fungsi operator tersebut. Untuk penulisannya, teman-teman di sini harus tahu, jadi pada pengoperasian Microsoft Excel, itu tuh harus diawali dengan sama dengan. Nah, untuk fungsi operator itu rumusnya sama dengan sel acuan 1 dioperatorkan dengan sel acuan 2. Langsung aja kita masuk ke contohnya. Jadi di sini ada 3 bilangan, 6, 8, dan 10. Dan bilangan-bilangan ini diperintahkan untuk menambahkan 5, mengurang 5, mengkali 5, membagi 2, memangkatkan 3, dan mempresentasikan. Caranya, langsung aja kita masuk yang pertama. Itu tadi di sini ada cara penulisannya itu sama dengan sel acuan 1, selnya itu ini 6. Kemudian karena ini perintahnya ditambah 5, maka kita tambah 5. Kemudian di enter. Untuk yang kedua mengkurang 5 itu juga sama caranya, sel acuan dikurang 5, enter. Kemudian kita kali 5 sama dengan sel acuan dikali 5. Kemudian dibagi 2 sama dengan sel acuan dibagi 2. Kemudian dipangkatkan 3 sama dengan sel acuan dipangkatkan 3. Dan yang terakhir dipresentasikan sama dengan sel acuan, kemudian kita persen. Nah, jadi ini adalah hasil-hasilnya. Nah, untuk menjawab bilangan yang selanjutnya, kita nggak usah nulis rumusnya lagi dari awal. Jadi kita langsung aja tarik dari hasil yang pertama. Nah, jadi nanti di sini akan otomatis terjawab semua gitu. Tinggal ditarik aja dari hasil-hasil yang pertama tadi kita buat rumusnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada fungsi statistik, di mana fungsi statistik itu ada sum untuk menjumlahkan sekumpulan data, ada max mencari nilai terbesar, min mencari nilai terkecil, count mencari jumlah data dalam bentuk angka, counta mencari jumlah data dalam bentuk karakter atau huruf, kemudian ada average mencari rata-rata. Nah, di sini ada product, power, SQRT, dan sum SQ. Tapi untuk produk sampai sum SQ ini jarang digunakan, jadi kita lebih sering menggunakan sum sampai average seperti itu. Nah, kemudian di sini ada penulisannya, penulisan rumusnya sama, diawali dengan sama dengan sum kurung buka sel acuan pertama sampai sel acuan selanjutnya. Nah, jadi di sini bedanya ada yang menggunakan titik koma dan ada yang menggunakan titik 2. Jadi ini tergantung perangkat teman-teman. Itu nanti bisa dicoba masing-masing. Masuknya itu ke titik 2 atau titik koma. Seperti itu. Nah, kemudian kita langsung masuk aja ke contohnya. Jadi, di sini ada tabel. Itu ada barang, kualitas, jumlah, harga, dan total. Di sini kita diperintahkan untuk mencari total dari setiap barang, total keseluruhan, jumlah terbesar, harga terkecil, jumlah item barang, dan rata-rata total. Jadi langsung aja kita kerjakan yang pertama. Nah, untuk total di barang pertama, berarti kan rumusnya jumlah dikali harga kan? Maka langsung aja kita tulis sama dengan, itu seperti cara yang fungsi operator. Sel acuan pertama dikali harga. Kemudian kita enter. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Nah, untuk mengerjakan yang selanjutnya itu kita tinggal tarik aja. Nah, jadi ini hasil-hasilnya. Kemudian untuk mencari total keseluruhan, yaitu tadi kita udah baca di sini
menggunakan sum ya, karena untuk menjumlahkan sekumpulan data. Jadi rumusnya itu adalah sama dengan sum kurung buka sel acuannya, yaitu yang mau kita cari kan dari barang pertama sampai barang terakhir, maka kita masukkan sel yang itu, kemudian kita tutup kurung, jangan lupa, kemudian enter. Nah, untuk jumlah terbesar itu menggunakan max ya, jadi sama dengan max kurung buka sel acuannya, barang pertama sampai barang terakhir, kemudian tutup kurung, enter. Untuk harga terkecil juga sama, tapi menggunakan min, kemudian kurung buka barang pertama sampai barang terakhir, kemudian tutup, enter. Untuk jumlah item barang sama dengan count, kita menggunakan count karena kita mengambil sel acuannya itu dari angka. Jika teman-teman ingin menggunakan counta juga bisa, tapi sel acuannya itu berarti pakainya yang ini, huruf atau karakter. Kalau count itu pakainya yang angka. Jadi count kurung buka sel acuan angka kurung tutup. Kemudian yang terakhir ada average, sama dengan average karena rata-rata itu average nih, berfungsi untuk mencari rata-rata. Jadi sama dengan average kurung buka sel acuan barang pertama sampai barang terakhir, kemudian tutup kurung, enter. Nah, jadi ini adalah rata-ratanya. Jadi seperti itu cara menjawabnya. Kemudian untuk membuat tabel pada Excel, di sini teman-teman tinggal memblok sel dengan jumlah yang teman-teman inginkan. Misalnya di sini kita mau buat tabel 5 kolom 4 baris. Teman-teman blok selnya, kemudian klik border, pilih all border. Nah, nanti tabelnya akan terbentuk. Kemudian misalnya teman-teman mau buat tabel fungsi statistik. Nah, di situ kan ada 2 baris yang jadi 1, 2 kolom jadi 1. Itu sama, pertama teman-teman blok juga. Misalnya segini, kita pilih all border. Misalnya 2 baris dijadi 1. Itu teman-teman blok 2 baris, kemudian klik merge and center. Nah, jadi nanti akan terbentuk seperti ini. Nah, kemudian di sini misalnya 2 kolom dijadi 1. Jadi teman-teman blok 2 kolom tersebut yang ingin dijadikan 1, kemudian klik merge and center juga. Nah, seperti itu. Misalnya tabel yang di sebelah sini teman-teman mau hilangkan bordernya. Itu caranya sama, tinggal di blok, klik border, kemudian pilihnya no border karena ingin dihilangkan. Nah, kemudian kan ini jadi hilang nih. Ini mudah, teman-teman tinggal blok, karena ini yang hilang yang bawah, jadi teman-teman pilih yang bottom border. Nah, untuk yang sebelah sini karena yang hilang sebelah kiri, maka teman-teman pilih yang left border. Nah, jadi seperti itu cara membuat tabelnya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.